Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil permainan kita, yaitu congklak muslim. Saya Nurdin Saputra dengan NIM A50124-026. Saya Marwa dengan NIM A50124-108. Saya Putih Bunsu Anasdin dengan NIM A50124-042. Dan saya Injil Alusimelia dengan NIM A50124-030. Baik, teman kita atas nama Putih akan menjelaskan cara-cara dan langkah-langkah dalam permainan kita tersebut. Baik, permainan kami itu adalah congklak konseling, di mana permainan ini itu terdiri dari 2 anggota pemain. Permainannya ini untuk peraturannya itu seperti congklak pada umumnya, yaitu setiap lubang itu berisi 7 buah biji kopi, dan juga pemenangnya akan ditentukan dari banyaknya jumlah biji kopi yang ada di lubang yang paling besar. Nah, untuk permainan congklak konseling sendiri ini, jika biji terakhir jatuh di lubang kategori, maka si pemain itu harus mengambil kartu yang sesuai dengan kategori itu. Nah, untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah itu ketika jumlah biji kopinya ini paling banyak di lubang yang paling besar ini. Nah, apabila si pemain itu menjatuhkan bijinya di bagian yang lubangnya kosong, misalnya ini kategorinya karir. Jadi si pemain itu akan dapat pertanyaan seputar karir. Nah, ini. Jadi si pemain harus mengambil kartu yang sesuai dengan bidang dari atau kategori dari biji kopinya jatuh. Mungkin itu saja. Untuk lebih pahamnya lagi, selamat menyaksikan video dari kami. Selamat menyaksikan. Enggak. Nih, saya udah belajar. Metode belajar seperti apa yang paling cocok untukmu? Metode belajar yang cocok untuk saya itu lebih suka mendengarkan sama melihat orang menjelaskan. Terus tantangan terbesar pada saat belajar itu biasa saya terdistract sama HP buat nonton TikTok. Kenapa? bidang pekerjaan apa yang menurutku paling sesuai dengan minat dan bakatmu. Jadi minatku itu mau jadi guru. Saya mau jadi guru karena saya dari kecil aku dari mamaku. Jadi saya suka melihat mamaku pergi ke sekolah karena itu menarik perhatianku.
langkah apa yang bisa kamu mulai sekarang untuk mendekati cita-citamu, yaitu kuliah di bidang. Karena saya mau jadi guru BK, jadi saya ambil di jurusan bimbingan dan konseling. Oke, lanjut. Sosial. Baik Bu, jadi saya membacakan soal sosial. Bagaimana cara kamu menjadi teman yang baik dan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang lain di sekitarmu? Cara menjadi teman yang baik, saya itu selalu ada di setiap sisinya, bukan cuma pas senang-senang, tapi misalnya pas dia lagi butuh teman cerita, lagi butuh teman berbagi, itu menurutku teman terbaik, teman yang baik. Terus apa tadi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang lain di sekitarmu? Yang bisa saya lakukan ya saya hadir begitu orang perlu bantuan. Berupa apa? Misalnya kalau mereka perlu ditolong, ya sudah saya tolong, saya bantu. Nah, setelah tadi teman-teman, setelah kita sudah dibacakan ini, kita akan taruh di bawah karena pertanyaan selanjutnya akan diambil yang di atas. Jadi terdekat. Ya. Pertanyaan. Karir. Oke Nurdin, apakah kamu bingung memilih jurusan kuliah? Dan apa yang ketika kamu bingung memilih jurusan untuk masuk kuliah, apa yang akan kamu lakukan? Jujur sebenarnya saya pertama bingung, dan yang saya lakukan saat bingung itu saya bertanya kepada yang lebih tahu soal ini. Contohnya saya kemarin dari pengalaman saya tanya kepada guru-guru kelas saya bahwa tentang soal perkuliahan ini cocoknya saya ini di bagaimana saya menyesuaikan dengan skill saya. Jadi saya timbang-timbangi, saya ambil masukan dari guru-guru saya. Alhamdulillah saya ambil bimbingan konseling dan itu sesuai dengan karakter dan kebutuhan saya. Oke, terima kasih. Oke, kita next. Oke Putri, saya akan bertanya sesuai dengan yang kamu dapatkan itu belajar mata pelajaran apa yang paling kamu sukai dan itu kapan? Bagaimana caranya kamu itu belajar biar itu lebih efektif? Saya itu paling suka mata pelajaran yang ada prakteknya. Dulu waktu saya di sekolah, saya itu SMK. Nah, saya itu paling suka sama pembelajaran yang ada praktek karena saya itu bisa duduk di mesin. Kebetulan jurusan itu kan tata busana, jadi di mesin jahit. Saya suka kalau misalnya praktek di tata busana. Terus hal yang saya lakukan supaya saya menikmati supaya apa tadi? Supaya agar belajar itu lebih efektif. Supaya belajarnya efektif, ya saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang mengotak-atik mesin itu saya ulang-ulang.
Dah. Hei. Ini siapa yang menang? Nolin lah, kalau masih nolin marwah. Tidak apa-apa ya. Oke teman-teman, itulah video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita semua. Saya akhiri dan kelompok 3 akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah.